Hanya saja Pak Jokowi kan punya jejak digital juga, punya jejak sejarah Iya, betul. yang sangat mungkin dipertimbangkan oleh partai politik Mm-mm. untuk berhati-hati menerima Pak Jokowi. Iya, Kenapa demikian? Satu, Pak Jokowi pernah punya jejak quote and quote ya, strategi belah bambu. iya. Kemudian strategi misalnya mendorong Gibran sebagai wakil Hmm, presiden itu juga pasti diingat iya, oleh partai-partai politik. iya. Bagaimana kemudian eh, melalui Kumham misalnya dia Iya. bisa juga mengatur-ngatur siapa yang pantas jadi ketua umum dan tidak. Mm-mm. Tentu saja sebagai tokoh negarawan ya, mestinya Jokowi nggak perlu repot-repot cari rumah baru karena Mm-mm. rumah seorang negarawan itu adalah negara. Kecuali memang levelnya belum sampai ke sana tapi masih jadi politisi. Nah Mm-mm. itu pasti akan sulit. Tapi kalau kemudian kinclong ya kinclong dia. Tapi sekarang kan kita lihat mungkin hanya tinggal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saja yang menjadi harapan Mm. tunggalnya Pak Jokowi untuk tetap berkiprah di politik dengan Mm-mm. menggunakan partai politik. Iya. Dari gesturnya Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo ya teman dekat, sangat bijaksana, Oke. kemudian pasti juga mengerti jasa-jasa Pak Jokowi terhadap negara. Mm-mm. Tapi kan gesturnya demikian, silakan saja, tapi saya belum menyiapkan tempat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, bagaimana dengan Golkar nih? Kebetulan kan ada Pak Sarmuji ya. Golkar sih Iya. pasti menerima-nerima aja, tapi kan anggota kehormatan itu ibaratnya bukan penghuni asli itu, bukan jadi Iya. penghuni tetap gitu, tapi Oke. bisa jadi quote and quote ini mohon maaf, bisa jadi seperti anak kos gitu di kos ya, ya udahlah Mm. sini dulu aja, tinggal di sini sampai ada rumah sebenarnya. Mm-mm. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pertanda sebenarnya udahlah Pak Jokowi jadi negarawan aja. Ada Mm-mm. contohnya, ada Mm-mm. SBY, ada Mega, sebelumnya ada Pak Habibie, ada Pak Gus Dur, itu mereka oke-oke aja. Mm-mm. Jadi selesai jadi presiden bukan berarti dia nothing atau no one gitu. Enggak, kita tetap menghargai dia sebagai negarawan, tapi kalau kemudian seperti quote and quote ya mencari perlindungan politik dan lain-lain, menurut saya sih kurang pas ya, karena posisinya Pak Jokowi harusnya lebih tinggi Mm-mm. dari sosok yang memerlukan partai politik karena Iya. dia pernah menjadi presiden ketujuh. Kalau kemudian dia berpikir untuk menyelamatkan Bobi, Gibran atau Kaisang, ya itu soal lain, itu sebagai bapak Mm-mm. mungkin ya yang punya keinginan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi apakah masih perlu seperti itu? Mas Gibran sudah jadi wapres, kemungkinan dia maju di 2009 juga besar, Mm-mm. bansosnya mulai bertebaran di mana-mana. Jadi menurut Oke. saya sih fine-fine aja. Dan menurut saya Pak Prabowo kemarin bahasa komunikasi politiknya itu luar biasa betul gitu. Mm-mm. Dia ingin menyampaikan seolah-olah kepada Pak Jokowi jadi negarawan lah. Oke. Let me continue your obligations gitu ya, atau biarkan saya meneruskan perjuangan Anda tapi dengan Oke. cara saya gitu. Anda Mm-mm. istirahatlah. Mm-mm. Seperti Pak Jokowi pernah bilang kan, saya mau ke Solo mau tidur gitu. Nah, ini Mm-mm. mungkin saatnya gitu. Jadi jangan kemudian diartikan apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan itu adalah suatu hal kemunduran. Kalau menurut saya sih justru itu sinyal positif buat Pak Jokowi yang Iya. memang pengen Ya, istirahat gitu. Kemudian kalau Betul. Golkar ingin mengambil peran untuk menjaga kiprah Pak Jokowi, ya bagus juga buat Golkar, dan itu ya kesempatan Mm-mm. Golkar juga untuk kemudian membuat atau menjadi bagian dari popularitas Pak Jokowi. Iya. ya, Tapi apakah Bang itu Esa, baik dan bagus Bang buat Esa, Golkar nantinya? Nah itu Pak Sarmuji lebih paham tentang itu. ya, Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sangat luar biasa penjelasan dari Bung Hensa, memberikan pemahaman terbaru dalam menilai kisah-kisah dari seorang Jokowi yang begitu menggemparkan di seluruh negara Indonesia ini. Nah, kita tahu bahwa memang seorang Jokowi adalah, yang kita kenal beliau adalah kingmaker dan juga mempunyai beberapa macam trik dan strategi yang begitu jitu untuk memainkan politik yang memang ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa seorang Jokowi yang
telah dipecat dari PDI Perjuangan. Mungkin mereka tidak cocok pemikirannya ataupun visi misi dari PDIP yang sudah tidak searah dan tidak sejalan dengan Jokowi, sehingga ia berani keluar dari PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan pun memberikan sebuah klarifikasi bahwa mereka telah memecat Jokowi dan anaknya Gibran, begitu juga dengan Bobi Nasution, usai dengan tindakan-tindakan Jokowi yang sudah tidak bisa ditahan akhir-akhir ini. Nah, dengan sikap dan tindakan politik Jokowi saat ini membuat masyarakat bertanya-tanya, ini Jokowi sebenarnya tujuannya ngapain? Dia rela turun gunung, dia rela mati-matian untuk mendukung Ahmad Lutfi, mendukung Ridwan Kamil, dan banyak orang-orang yang ia dukung, dan semuanya itu bukan kader PDIP. Ada kader Gerindra, kader Golkar, dan berbagai macam hal-hal lain. Ya, disampaikan di sini bahwa saat-saat ini ya, dengan keberadaan seorang Jokowi, ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan kelakuan-kelakuan Jokowi yang membuat mereka risih, sehingga partai politik pun masih berpikir 2-3 kali apakah mereka menerima seorang Jokowi. Karena pastinya di benak mereka bahwa Jokowi ini hubungan erat yang begitu luar biasa telah dibangun kepada Bu Mega selama 20 tahun lebih lamanya. Tentunya mereka sudah saling akrab, saling mendapatkan jiwa yang begitu dekat antar satu dengan yang lain bersama dengan kader-kader yang lain. Bahkan Jokowi sampai di titik saat ini sebagai presiden sukses bisa dikatakan, tetapi dia berani mengkhianati PDI Perjuangan. Nah, ini menjadi sebuah metode pembelajaran bagi partai-partai lain. Mereka sangat takut ketika hal ini terjadi nantinya di partai mereka, kalau seandainya Jokowi akan meminang partai mereka ataupun bergabung. Bisa saja mungkin karena kepentingan yang lain nantinya mereka bisa saja retak ketika Jokowi masuk di partai tersebut, baik itu partai Gerindra maupun partai Golkar ataupun partai PAN dan partai-partai yang lain. Dan kita tahu bahwa saat-saat ini Jokowi masih belum mendapatkan partai dan bisa dikatakan gelandangan politik yang memang masih belum tahu arahnya kemana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat dalam menentukan siapa yang mereka dukung dalam skenario dan drama-drama politik yang terjadi saat-saat ini. Dari Busan mengatakan siapapun muak kalau lihat dan ingat kelakuan Mulyono di tahun 2023-2024. Makasih pencerahannya Bung Hansa. Kenapa mereka muak? Karena Jokowi secara terang-benderang memperlihatkan suatu kecurangan dan intervensi kepada setiap pejabat-pejabat yang terkait dalam pemilu, baik itu presiden dan juga pilkada. Sehingga masyarakat mulai takut dengan Joko Widodo yang padahal dulunya mereka bangga-banggakan, mereka idolakan, tetapi saat ini itu udah sirna dan sudah musnah di tubuhnya Jokowi. Nah, kita lihat di sini bahwa ya begitulah kalau sudah dibutakan dengan kekuasaan. Jadi ingat beberapa tahun lalu statement Ainun Najib tentang Firaun benar adanya terbukti. Di saat pensiun saja masih rakus, culas, curang dengan segala tipu dayanya membangun kekuasaan anak-anaknya. Sangat-sangat mengerikan. Sepertinya tidak takut dengan dosa lagi. Ada waktunya Sang Maha Kuasa Pencipta pasti akan mengadilinya, tinggal nunggu waktu saja. Namun di sini saya sampaikan bahwa hukum karma itu pasti berlaku. Mungkin di masa Jokowi tidak mendapatkan hal seperti itu, tetapi nantinya di masa-masa yang akan datang, mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah dan memperlihatkan bagaimana seorang yang haus kekuasaan dan menghalalkan berbagai macam cara.
Teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.